Salam teman-teman semua, salam sehat, salam bahagia, salam kenal untuk teman-teman yang baru ketemu saya di kelas online ini. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kombucha. Apa itu kombucha? Udah pasti ini familiar ya, teman-teman sudah banyak sekali yang mengenal, yang tahu, bahkan mungkin sudah membuat, cuma mungkin masih kepo. Jadi bergabung di kelas ini. Saya pribadi bisa dibilang menjadi praktisi. Pertama kali justru yang saya buat itu secara rutin adalah kombucha. Kalau belajar fermentasi mungkin tanpa saya sadari, saya belajar dari ibu saya. Saya melihat, saya meniru dari kegiatan ibu saya sehari-hari di rumah. Tapi yang betul-betul akhirnya saya fokus serius gitu, mulai ngerjainnya eh, rutin terus-menerus sampai sekarang nyambung terus ya nggak berhenti gitu. Itu adalah kombucha dan itu dimulai kurang lebih 2015. Jadi ya udah beberapa tahun ya, udah lumayan lah. Menarik sekali kombucha itu dan luar biasa. Banyak hal-hal yang bukan hanya kita bicara tentang produk, tentang sebuah proses fermentasi, tapi banyak filosofi yang dalam ya yang saya lihat dari eh, kehidupan Scooby di dalam kombucha ini. Eh, kita akan mengenal lebih lanjut dengan sekedar trivia aja, mengenal sejarahnya. Kalau bicara tentang kombucha sebetulnya tidak lepas dari sejarah tentang teh itu sendiri. Karena bukan kombucha kalau nggak pakai teh ya. Jadi banyak produk fermentasi yang mirip-mirip, bahkan kita bisa juga menggunakan Scooby untuk produk fermentasi yang lain, tapi ketika dia tidak menggunakan teh, maka kita tidak bisa menyebutnya sebagai kombucha. Kenapa? Karena cha-nya itu sendiri, nah dari nama cha-nya itu sendiri adalah artinya teh. Jadi tentunya tidak lepas dari sejarah teh. Nah, konon di Cina itu pertama kali ditemukannya teh. Jadi ini pun prosesnya tidak disengaja. Ada seorang kaisar Cina bernama Shen Nong, itu menggodok air, kemudian ada daun-daun yang jatuh, daun-daun kering yang jatuh ke atas periuk tempat dia menggodok air. Kemudian didapati airnya ini berubah menjadi coklat, ya, berubah menjadi teh seperti yang kita kenal sekarang. Setelah dicicip rasanya ternyata sangat khas ya, sangat enak, refreshing taste menurut taste apa rasa yang menyegarkan menurut dia. Nah, karena dia seorang kaisar, maka dia punya apa ya kelebihan kalau mengendorse sebuah produk tentunya banyak orang percaya. Jadi ketika dia apa mengenalkannya pada rakyatnya, jadi ya, akhirnya dia malah jadi eh, sebuah produk baru dan menjadi sebuah budaya gitu ya, budaya minum teh. Dan di tahun, jadi teh sendiri itu ditemuinnya 2700 sebelum Masehi. Jadi, oh udah lama banget ya. Dan di tahun 200 sebelum Masehi, ini ditemukan kombucha di Cina. Jadi dikenalnya itu belum belum ada tuh nama kombucha itu belum ada. Jadi dikenal sebagai Tea of Immortality. Jadi teh keabadian. Namanya berat banget ya. Tapi kelihatannya pada zaman itu mereka percaya bahwa memang teh ini apa punya mitos ya, punya mitos bahwa ini teh yang sungguh ajaib. Ini adalah ramuan, ramuan kehidupan. Jadi elixir of life yang digunakan untuk menjaga kesehatan dan keawet mudaan dari kaisar-kaisar di Cina.
Jadi kombucha itu bukan diciptakan, teman-teman, tetapi ditemukan. Khususnya dimulai memang atau ditemukannya di Asia Timur. Jadi Jepang pun punya cerita tersendiri tentang kombucha ini. Jadi pada zaman itu ya dahulu kala ada Kaisar Inkyo yang mengalami sakit parah. Nah, kemudian didatangkanlah seorang tabib dari Korea. Jadi zaman itu apa pembagian negara belum ada namanya ya, belum ada Jepang, Korea gitu belum ya. Tapi kayak masih kesatuan tapi satu kesatuan budaya ya karena mirip-mirip kan budayanya Asia Timur gitu. Tapi beda-beda kerajaan. Jadi ada kerajaan Korea, kerajaan Jepang, dan Jepang sendiri juga punya beberapa kekaisaran gitu kan, begitupun di Cina gitu ya. Nah, jadi yang membedakan ini dari raja mana. Nah, didatangkanlah tabib dari Korea dan dia membawa ramuan teh fermentasi dan diminumin, dikasihkan gitu, diberikan kepada emperornya, kepada Kaisar Jepang Inkyo. Kemudian dengan cukup cepat, Kaisar Inkyo ini pulih, sembuh gitu. Mungkin zaman itu kalau ngomong penyembuhan butuh waktu yang lama. Karena pakainya kan remedi ya, pakai herbal, tidak pakai obat kimia yang instan, klik gitu. Tapi hanya menyembuhkan simptom. Kalau zaman dulu kan pakai remedi, pakai herbal, pakai macam-macam tanaman, pelan-pelan tetapi sembuhnya sampai ke apa ya persoalannya lah gitu ya, memperbaiki sistem tubuh, memperbaiki kerja apa namanya organ-organ tubuh kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi cukup berproses ya, cukup butuh waktu lama. Nah, kemudian tapi ketika dia menggunakan teh ini, kok prosesnya cukup cepat. Jadi dia mengendorse minuman ini untuk diminumkan kepada samurai-samurai. Jadi samurai-samurai ini kan butuh stamina yang kuat karena dia mengempuh apa namanya ya pekerjaan atau tanggung jawab yang begitu besar, yaitu menjaga keamanan kaisar dan kerajaan. Jadi ya diminumin, oh saya aja sehat gitu kan kata kaisarnya. Mestinya kalian kalau minum ini tambah kuat, tambah sehat. Jadilah minuman ini dijadikan sebagai minuman resmi, sponsor resmi. Kalau sekarang ada pertandingan ya. Jadi minuman resmi untuk diminum oleh para samurai-samurai. Kemudian untuk menghormati tabib yang sudah mengenalkan kepadanya minuman teh fermentasi, maka teh fermentasi ini kemudian diberi nama berdasarkan nama tabib tersebut. Nama tabib tersebut adalah kombu. Nah, cha sendiri artinya adalah teh. Baik itu di Cina ataupun di Jepang juga kebetulan sama ya. Cha itu artinya adalah teh. Makanya di Jepang ada matcha, ada ocha ya. Jadi yang ujungnya apa? Cha itu. Jadilah produk fermentasi teh ini diberi nama kombucha, yang kemudian nama itu menyebar dan dikenal sama kita juga sampai di sini. Jadi akhirnya nama itu populer ya. Sebelumnya memang kombucha ini punya nama yang berbeda-beda gitu ya. Seperti tadi di Cina ada Immortality Tea, Elixir of Life. Nah, kemudian bahkan juga berkembang di negara-negara lain belum kenal kombucha karena pada waktu itu kan informasi nggak seperti sekarang dong ya. Ada internet, ada literatur, ada buku yang bisa menyebar dengan mudah. Jadi mereka kasih nama sendiri-sendiri aja gitu. Nah, kombucha juga ditemukan konon di Rusia dan mereka punya ceritanya sendiri. Jadi kalau udah dari Rusia, kemudian nyebar ke Jerman itu jauh lebih mudah karena dekat. Kalau udah dari Jerman, kemudian nyebar ke Eropa, bahkan ke negara-negara lain, itu juga jadi lebih mudah. Pernah suatu ketika kejadian di Jerman itu ada epidemi penyakit. Jadi ada breakout penyakit. Banyak sekali orang tidak selamat. Tapi kemudian ada sebagian orang yang survive dari epidemi ini.
diselidiki kenapa mereka bisa survive sedangkan banyak sekali orang, tidak selamat. Ditemukan bahwa mereka punya satu kesamaan, yaitu rutin mengkonsumsi minuman teh fermentasi yang kita kenal sebagai kombucha ini, sebagai homemade remedy atau minuman yang rutin diminumkan, gitu. Nah, dari situlah akhirnya mereka semakin yakin dan tersebarlah kayak mungkin rumors lah atau berita-berita bahwa, oh minuman ini ternyata sangat baik untuk menjaga kesehatan. Kemudian kombucha mulai dikenal di Amerika tahun 1917, itu kenalnya lewat ya perang perang, eee, Perang Dunia Pertama ketika mereka perang sama, eee, Jerman, Rusia gitu ya. Jadi lucunya itu dalam peperangan terjadi banyak, akulturasi budaya mungkin ya, yang mungkin kita tidak perhatikan gitu. Jadi ternyata ada tahanan-tahanan yang ditahan itu nggak apa ya, nggak semata-mata selalu dalam keadaan disiksa gitu ya, seperti yang kita lihat di film-film. Kadang-kadang mereka juga ngobrol gitu, karena kan namanya juga kita sama-sama manusia. Ada hal-hal yang menarik yang mungkin yang berbeda gitu kan. Nah ternyata justru tahanan-tahanan perang dari, Rusia dan Jerman ini mengenalkan kombucha kepada tentara-tentara Amerika. Nah, dari situlah mereka mulai mengenal kombucha dan ternyata manfaatnya yang luar biasa. Begitupun juga di Italia, mereka mengenalnya sebagai si Scooby ini dikasih nama Chinese mushroom. Mungkin ini dapatnya pertama kali dari Cina ya mereka, jadi mereka sebutnya sebagai Chinese mushroom. Lalu tahun 1960 ini sebetulnya udah mulai booming ya di kalangan apa, kehidupan modern Amerika ya, 1960 tuh Amerika juga udah modern banget kan ya. Mereka sebutnya ini Grooviest Tea gitu, memang pada zaman itu emang cocok ya, tahun-tahun 1960 gitu. Jadi dia kasih nama Groovy Tea gitu. Jadi kalau masuk ke negara kita sebenarnya mulai apa, tahun 19 saya tidak ada literatur yang tepat, tapi saya mendengar cerita dari orang-orang tua bahwa tahun 1980-an itu mereka sudah mengenal kombucha dan sebetulnya sudah banyak yang membuat di rumah-rumah. Hanya saja di satu masa itu semua, dilarang dan harus dihancurkan. Dengan alasan apa, saya mungkin tidak perlu membahasnya di sini, karena agak politis ya. Oke, kemudian kombucha mulai pamornya turun ketika, eee, soft drink soft drink yang dijual di pasaran hasil pabrikan itu naik daun. Kenapa? Karena begitu menarik ya, kita kalau ngelihat gambar ini aja, kita lihat warnanya aja, rasanya udah celeguk ya, rasanya udah aus gitu, apalagi kalau misalnya siang-siang, pas bulan puasa pula gitu kan, rasanya aduh, ngelihat gambarnya gitu kan udah seger banget, warnanya menarik, rasanya manis, kayak di mulut tuh semuanya serba enak. Tapi kenapa sih kalau kita bicara soda pabrikan, itu sebetulnya tidak sehat. Makanya sekarang dengan seiring berjalannya waktu, orang mulai kembali kepada gaya hidup yang lebih sehat, back to nature, akhirnya orang mulai cari-cari lagi, cari tahu lagi tentang produk-produk fermentasi yang di dalamnya ternyata tersedia berbagai variasi minuman sehat. Bahkan bisa menjadi soda pula gitu, tanpa harus melewati proses-proses yang dilakukan di pabrik. Kenapa dia nggak sehat di soda pabrikan ini? Karena selain dia menggunakan banyak sekali bahan artifisial seperti pewarna, perasa, gula, baik asli maupun yang buatan, ini dipakai juga secara berlebihan. Juga mengandung fosforik acid yang bisa menyebabkan batu ginjal bahkan gagal ginjal. Apa itu fosforik acid? Pada dasarnya, minuman fermentasi itu memang ada acidity atau rasa asam. Begitupun yang coba ditiru oleh industri. Tetapi yang mereka masukkan di dalamnya itu adalah fosforik
acid. Walaupun mungkin tidak semua produk, tapi sebagian besar produk menggunakan fosforic acid. Saran saya jika teman-teman masih menyukai minuman-minuman soda pabrikan, coba dilihat ingredients-nya. Cobalah paling tidak memilih yang tidak menggunakan fosforic acid. Nah, fosforic acid ini dalam jumlah kecil mungkin dianggap masih cukup aman untuk masuk ke dalam minuman atau makanan. Tetapi jangan lupa tubuh kita itu punya kemampuan untuk menyimpan dan terakumulasi bahan-bahan seperti ini bisa terakumulasi di dalam tubuh kita dan inilah yang bisa mengakibatkan berkumpul di ginjal karena di ginjal itu kan tempat bersih-bersih. Cleaning service-nya kan di situ nih ya gudangnya. Nah, bayangkan ketika kemampuan ginjal kita itu tidak bisa membersihkannya 100%, maka dia akan sedikit-sedikit terakumulasi dan berkumpul yang kemudian menjadi batu ginjal. Nah, ya batu ginjal aja masih agak lumayan lah, masih banyak metode atau cara ya untuk sembuh. Tapi bagaimana ketika sudah menjadi gagal ginjal? Ketika gagal ginjal, ginjal kita tidak berfungsi, apa yang dilakukan? Tidak ada yang bisa mengganti ginjal kita. Bahkan mau transplantasi pun belum tentu dijamin itu bisa bisa apa, bisa prosesnya itu bisa 100% dijamin akan berhasil ya, karena kita bicara tubuh itu banyak sekali faktor. Jadi jangan sampai kita menyesal karena ginjal kita rusak dan kita kehilangan fungsinya. Cara lain ya jadi harus menggantikan dengan mesin, yaitu cuci darah gitu kan. Ya, semoga kita semua dijauhkan dari berbagai penyakit yang berbahaya ya. Jadi semua itu investasi. Investasi dimulai dari cara kita memilih makanan dan minuman. Saya mengekskludkan kejadian teman-teman yang mengalami gagal ginjal karena satu dan lain hal yang tidak disebabkan oleh makanan ya, karena banyak sekali misalnya autoimun dan sebagainya itu juga bisa terjadi. Jadi fosforic acid dalam jumlah besar itu dipakai justru untuk membersihkan. Jadi ini adalah bahan pembersih yang kuat. Kita bayangkan ya, kalau stain di kamar mandi kita bersihkan pakai ini gitu, apa yang terjadi ya dengan tubuh kita yang begitu gentle, begitu soft gitu ya organ-organnya. Orang kena bahan keras gini aja kotoran atau kerak-kerak gitu bisa luntur gitu. Oke, itu sekilas aja tentang fosforic acid. Nah, kemudian demi menjaga kesehatan diri dan keluarga, ya sudah saatnya ya kita menyediakan minuman soda sehat di rumah dengan resep-resep dari leluhur karena udah tersedia. Tinggal kita mau ngulik aja, tinggal kita mau belajar membuka literatur dan mempelajari gaya-gaya hidup sehat yang sudah mereka lakukan ribuan tahun lalu itu yang bermanfaat. Zaman dulu kan katanya orang umurnya panjang-panjang ya. Pastinya itu semua dimulai dari kebiasaan mengkonsumsi makanan dan minuman yang mereka buat zaman dulu. Dan dengan kemajuan ilmu sekarang, ya kita bisa mempelajari kembali. Makanya ini salah satu ikhtiar kita di kelas ini, kita belajar lagi. Kita belajar lagi tentang kombucha yang sebetulnya memang sudah ada sejak dulu. Kita kulik-kulik lagi, kita berusaha untuk mengupayakan ini bisa menjadi sebuah kebiasaan baru di rumah. Jadi anak-anak kita mulai kenal kombucha dari kecil, dan syukur-syukur mereka bisa menjadikan ini minuman yang menyenangkan. Jadi gimana kita nih ya yang koki di rumah atau bartender atau apa namanya ya urusan dapur ya, gimana caranya kita ngulik-ngulik supaya minuman ini bisa menjadi minuman favorit di rumah. Nah, ini banyak sebetulnya pilihan-pilihan minuman yang jauh lebih sehat dan natural, seperti kombucha, seperti teh pace, ya, seperti misalnya water kefir, itu semua bisa menjadi alternatif yang kita sediakan di rumah. Karena mereka menggunakan bahan yang 100% itu natural.
Jadi kalau udah kita bicara natural, apa yang disediakan alam, kita percaya ya. Kita percaya yang menciptakan alam ini Tuhan itu maha baik. Sudah menyediakan semua bahan itu sedemikian rupa, sedetail mungkin, sampai ke sel-selnya, sampai ke molekul-molekulnya, semua itu bermanfaat dan baik untuk kita. Tinggal kita mau cari tahu, tinggal kita mau belajar, dan tinggal kita mulai mengenal apa kadar-kadarnya ya. Jadi kayak apapun tidak boleh berlebihan. Misalnya minum minum buah sari nanas, minum buah-buahan. Seberapa banyak sih kita boleh minum, misalnya kan kita pelajari kadar gulanya, kita juga mengamati riset tubuh kita masing-masing, reaksi tubuh kita seperti apa, makin segarkah, oh yang ini terlalu banyak, misalnya gitu kan. Oh kalau saya minum ini kebanyakan agak pusing, oh berarti dikurangi. Nah, itu tuh kayak riset sepanjang hidup kita yang tidak akan ada ujungnya mungkin sampai akhir hayat kita ya. Tapi itulah menariknya hidup kalau menurut saya ya. Itulah menariknya, bahwa selalu saja ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari, apalagi yang hubungannya dengan tubuh kita sendiri, gitu. Eh, Nanti kita sama-sama explore. Teman-teman bisa membuat berbagai macam variasi minuman dari kombucha ini, kemudian teman-teman bisa sharing pengalamannya. Buatnya gimana, rasanya seperti apa, kemudian diminum seperti apa juga, gitu. Ada beberapa teman-teman bahkan menemukan resep-resep yang luar biasa bahwa, wah saya kalau minum ini tuh sehat banget, kok GERD saya malah hilang, kok saya malah pusing saya juga nggak kambuh-kambuh gitu. Jadi luar biasa ya. Ini bisa menjadi bukan hanya minuman kesehatan, tapi obat yang mujarab dalam tanda petik. Manfaatnya banyak banget ya teman-teman. Kalau kita bicara minuman fermentasi secara umum, dia pasti mengandung manfaat probiotik, dan probiotik ini manfaatnya luar biasa. Saya singkat saja, teman-teman bisa membuka berbagai macam literatur yang jumlahnya banyak banget gitu, penelitian-penelitian, bahkan Harvard juga sudah mengeluarkan kayak penelitian terakhir mereka tentang probiotik dan hubungannya dengan kesehatan mental. Itu kalau teman-teman mau nyari itu luar biasa banyak. Jadi saya persingkat aja di sini. Dia punya manfaat untuk menyehatkan pencernaan. Dia bisa meningkatkan imunitas, mempengaruhi kesehatan mental kita, tubuh kita jadi lebih menyerap nutrisi itu lebih maksimal, lebih sempurna. Karena di alam ini juga untuk ngebalance existing hidup, kehidupan setiap makhluk, tidak hanya kita ya. Jangan lupa bahwa manusia ini bukan satu-satunya makhluk di bumi, dan di bumi ini tidak semua tentang kita. Jadi harus kita sadari bahwa di alam ini semua punya peran utama ya. Jadi mereka bukan apa istilahnya ya, cameo misalnya kalau di film. Kita semua berperan dan kita punya peranan utama. Begitupun tanaman. Kalau nggak ada tanaman kita mungkin nggak bisa survive. Begitupun hewan. Kalau nggak ada hewan juga hidup kita juga mungkin tidak bisa survive gitu, karena semua punya peranan yang sangat penting. Nah, di beberapa makanan itu punya bahan anti nutrisi yang memang sudah diberikan untuk mereka supaya bisa bertahan hidup. Nah, anti nutrisi ini kalau kita makan kadang-kadang bisa menyebabkan banyak nutrisi-nutrisi penting di tubuh kita tidak bisa terserap dengan sempurna. Nah, dengan memanfaatkan probiotik, nah ini bisa teratasi dan terbantu. Juga stamina kita lebih terjaga, metabolismenya secara umum tubuh kita menjadi lebih baik. Jadi ini kayak singkat banget dan kayak kalimat-kalimat tak berarti gitu ya, kayak cuma gini menyehatkan pencernaan. Tapi kalau mau di breakdown satu-satu, teman-teman akan makin amazed bahwa wah ternyata sehebat itu ya gitu probiotik. Tapi kalau kita bahas khusus ini nanti bisa berjam-jam nggak habis-habis. Oke, kemudian kita akan langsung ke tutorial ya. Tutorial kombucha. Oke, bahan yang kita butuhkan apa aja? Walaupun teman-teman akan melihatnya juga nanti di video. Jadi saya persingkat aja ya di sini. Tidak detail seperti apa. Nanti untuk prakteknya teman-teman bisa melihat video.
Jika nanti masih kurang jelas, teman-teman bisa bertanya. Itulah gunanya nanti ada grup bimbingan. Oke, bahan yang kita siapin, yaitu ada Scooby kombucha tentu saja, karena banyak Scooby-Scooby lahir dari proses-proses fermentasi selain kombucha. Misalnya dalam vinegar, dalam ekoenzim, itu bisa lahir Scooby. Jadi yang kita siapin adalah Scooby khusus kombucha. Kenapa? Kalau bukan dari kombucha, kemungkinan dia akan tumbuh ragi itu cukup besar, sedangkan dalam kombucha kita menghindari tumbuhnya ragi terlalu banyak, karena dia akan menjadi dominan. Gimana pun juga makhluk-makhluk probiotik ini, makhluk-makhluk tak kasat mata ini seperti menguasai lahan. Jadi kalau ada satu yang dominan, maka yang lain dia kerjanya akan ya tidak dominan ya gitu. Jadi dalam proses ini kombucha atau Scooby, nanti saya jelasin Scooby itu apa. Kita menginginkan keseimbangan di dalamnya, dan keberadaan Scooby seperti itu tanpa adanya kontaminasi yang lain, dia seimbang dengan sangat sempurna. Udah diatur di alam tuh sedemikian rupa. Itu yang kita jaga. Makanya pakainya Scooby kombucha. Dan kalau bisa ditambah air starternya. Apa itu air starter? Adalah kombucha yang sudah dipanen sebelumnya. Jadi biasanya kalau teman-teman membeli online atau membeli dari siapapun, akan disertakan air starternya. Jadi itu proses yang mereka sudah buat, dan itu akan membantu membuat proses selanjutnya yang kita lakukan itu jauh lebih aman ya. Karena si starter ini sudah juga banyak mengandung bakteri-bakteri probiotik yang sudah siap terjun langsung kerja gitu. Nah, terus yang kita butuhin lagi adalah air minum. Jumlahnya ini sebetulnya sangat-sangat fleksibel. Bagaimana teman-teman mau menyesuaikan dengan wadah, bagaimana teman-teman pengen rasa. Jadi ini hanya sebagai standar aja, kalau teman-teman asal ngikutin resep yang udah ada aja, monggo silahkan. Jika teman-teman tidak mau membuat 2 liter, tinggal dibagi 2, ya kan? Termasuk tehnya, termasuk gulanya. Tapi kalau teman-teman pengen bikin resep yang lain, sejauh ini sih ya, kalau menurut saya tidak ada yang salah ya. Teman-teman mau bikin teh pekat juga boleh, mau bikin teh tidak terlalu pekat juga boleh, tetapi memang selalu ada konsekuensi. Misalnya kalau tehnya tidak pekat, ya hasilnya ya apa ya kayak teh-teh bening gitu. Tapi kebaikannya adalah si Scooby warnanya jadi nggak terlalu coklat. Kalau bikin teh pekat, ya jadinya ya warnanya pekat, tapi si Scooby rasanya mungkin jauh lebih terasa teh, tapi si Scooby-nya juga warnanya jadi mudah coklat tua. Tapi kalau penggunaan gula, nah ini saya sarankan adalah di 5 sampai 15% bahan dari bahan ya. Jadi bahan tehnya itu dihitung, termasuk jika ada starter itu termasuk di dalamnya dihitung, misalnya totalnya pakai 1 liter ya. 1 liter air sudah jadi teh gitu ya. Maka gulanya ini saya sarankan di 5 sampai 15%. Karena itu jumlah yang cukup optimal untuk sebuah fermentasi berjalan dengan baik. Di bawah itu dia akan kekurangan makanan, karena gulanya ini bukan buat kita ya. Walaupun dalam proses kombucha, di hasil akhirnya nanti saat kita panen di 7 sampai 10 hari itu gulanya belum habis. Gitu. Jadi memang masih ada gula tapi sudah berkurang. Makanya disesuaikan saja kebutuhan teman-teman. Jika teman-teman ingin minimal, maka gunakan 5%. Maka bisa dijamin bahwa pada saat hari panen nanti gulanya udah semakin sedikit daripada itu. Jika teman-teman senang manis, ya teman-teman bisa pakai maksimal di 15%. Itu pun nanti pada saat panen dia sudah berkurang. Tapi walaupun masih rasa manisnya biasanya masih cukup terasa ya. Nah, jadi ini bahan-bahannya termasuk teh-teh apa yang bisa teman-teman pakai. Teh seduh yang daun kering juga boleh, tapi nanti disaring dulu. Terus pastikan betul-betul mendidih kalau pakai teh yang seduhan, karena seringkali di teh itu apalagi yang sudah disimpan lama sering menyimpan potensi akan tumbuh yeast. Jadi pastikan dia kita sterilkan. Jadi kita pasteurisasi lah tehnya ya, harus kita godok sampai mendidih.
Kalau pakai teh celup juga boleh. Nah, untuk takaran ini saya kasih 4 kantong teh untuk 2 liter, air minum ya. Jadi teman-teman mau kurangin juga boleh. Kemudian kita buat larutan teh manis ya. Saya yakin teman-teman nggak akan kesulitan membuat teh manis ya. Pasti pernah dong bikin teh manis ya, diseduh, dibikin tehnya gitu, kayak biasa aja, kayak bikin teh manis normal dari bahan-bahan yang tadi di awal. Tapi jangan dulu masukkan starter dan Scooby. Kenapa? Kita harus tunggu teh manisnya ini menjadi suhu ruang, baru kemudian kita masukkan, benar-benar yakin kita pegang sama sekali nggak ada anget-anget, sama sekali nggak ada panas-panasnya, baru kemudian kita masukkan Scooby termasuk starternya di dalamnya. Dan jika kita menggunakan tangan telanjang, maka pastikan tangan kita betul-betul bersih, agar bukan tangan kita nanti yang malah membawa kontaminasi. Lalu udah selesai, segampang itu, sesimpel itu bikin kombucha. Tinggal teman-teman tutup kain, pastikan kainnya itu cukup rapat, tidak pori-porinya tidak besar-besar. Ada beberapa kain kan seperti kain kasak misalnya ya, itu pori-porinya terlalu besar dan itu terlalu berpotensi kemasukan binatang, serangga, semut, kotoran mungkin dari cicak lewat dari atap misalnya ya. Nah, pastikan kainnya cukup rapat. Dan kita tutup karet juga yang kuat. Karena kalau nggak kuat nanti semut masih bisa lolos-lolos tuh dari bawah kainnya itu. Taruh di satu tempat yang tidak kena matahari langsung, tidak terlalu lembab, cukup hangat, dan kalau bisa yang teman-teman bisa lihat setiap hari, jadi kelewat. Seringkali orang taruh di dalam lemari, itu kelupaan, dan pas ditengok-tengok udah banyak yang terjadi di dalamnya. Ya kalau baik-baik aja sih ya syukur ya, alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang tiba-tiba, oh duh kok udah banyak lagi, oh duh kok udah banyak jamur, apa jamur lain ya, jamur kontaminasi, mold gitu. Jadi sayang-sayang kan tidak bisa diselamatkan. Kalau misalnya setiap hari kita lihat udah tumbuh sedikit kecil, itu masih bisa kita akalin ya, masih bisa kita antisipasi. Terus, kalau saya sih biasanya taruhnya di dapur, di meja dapur, itu ya di meja yang saya selalu lihat, saya selalu lewat, bisa saya tengok, biasanya saya taruh di situ dan cukup aman. Yang penting jauhin dari tempat biasa teman-teman misalnya bikin tempe atau baking roti, atau proses-proses yang menggunakan ragi yang berupa bubuk gitu. Nah, biasanya sih suka ada yang nempel-nempel nih, walaupun sudah ditutup kain. Karena ini kan namanya bersel satu ya, kasat mata kita nggak lihat terbang-terbang di udara, tiba-tiba ada dalam prosesnya itu yang nempel. Jadi paling dijauhin aja dari area tersebut. Taruh di tempat itu, kalau kita sudah menemukan tempatnya, diamin, diparkir. Diparkir aja di situ, jangan digoyang-goyang. Kalau teman-teman menginginkan nanti dia menghasilkan Scooby yang cantik, tebal gitu ya, usahakan tidak digoyang-goyang. Sebab ketika dia goyang, dia sudah tumbuh misalnya lapisan tipis Scooby, kan dia akan tumbuh nih nanti Scooby ya. Ketika dia kegoyang, Scooby itu akan rontok. Ketika dia rontok, dia akan mengulang lagi dari awal. Kalau orang bikin ibaratnya kayak bikin Lego ya, udah disusun rapi-rapi, tiba-tiba rontok, ya ambiar gitu. Ngulang lagi. Nah, kayak gitu kira-kira dia. Dia harus ngulang lagi. Jadi yang udah terbentuk tipis itu ya udah dibiarkan aja. Seperti itu dia tidak akan bertambah tebal lagi. Dia akan mengulang selalu membuat yang baru ketika itu rontok. Jadi ketika teman-teman menginginkan yang tebal, maka diusahakan dia tidak diganggu-ganggu. Teman-teman boleh melihat, boleh mengamati, boleh memperhatikan. Itu penting menurut saya. Kita juga harus ada ikatan, ada bikin bond gitu ya. Ya apa ya, mungkin buat teman-teman sebagian yang baru mengenal fermentasi aneh gitu kan, apa sih bikin sorry bentar, bikin minuman aja harus bikin bond, ikatan gitu kan, kayak ngerawat binatang. Iya memang di dalamnya itu ada makhluk-makhluk hidup yang kita rawat dan mereka tahu ketika kita memperhatikan dengan baik. Dan mereka juga tahu ketika kita ignore, ketika kita tidak peduli dan hanya taking advantage, kita hanya mau mengambil keuntungan dari mereka, tapi tidak memberikan apa ya, perhatian, memberikan apa
mungkin kalau saya bilang kasih sayang, saya rasa tidak berlebihan ya gitu. Sama seperti teman-teman yang sudah punya peliharaan di rumah, pet pasti juga memberikan perhatian dan kasih sayang gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi perhatikan setiap hari dan dilihat, dia akan tahu bahwa kita peduli. Bagaimanapun juga mereka akan memberikan kembali, hasil yang baik untuk kita. Jadi kita tuh juga take and give ya ke mereka. Misalnya dengan merawat, dengan memberi makanan berupa teh manis, itu kan juga memberi makanan buat mereka. Nah, mereka juga akan mengembalikannya kepada kita dengan menghasilkan produk yang, eee, ya tadi, sampai ada yang bilang itu elixir of life, jadi ramuan kehidupan. Seajaib itu karena memang ini alam yang bekerja, dan bukan buatan manusia, gitu. Jadi bisa seajaib itu kalau menurut saya sih ya, saya percaya. Kita diemin di tempat kita parkir, jangan digoyang-goyang, dan siap kita panen di 7 sampai 10 hari. Jadi 7 atau 10 hari. Nah, teman-teman coba perhatiin suhu di rumah. Jika teman-teman tinggal di daerah yang dingin, maka saran saya waktunya lebih panjang, bisa 10 bahkan 14 hari. Tapi teman-teman yang tinggal di daerah yang cukup panas, eee, 7 hari biasanya sudah oke ya, sudah terjadi fermentasi yang cukup optimal. Tapi teman-teman yang pengen ngurangin gula, jadi saya pengennya sih kalau bisa gulanya udah nggak banyak gitu, dikit banget. Kalau gitu waktu juga diperpanjang. Karena dengan panjangnya waktu, maka mereka akan terus makan, terus akan, menghabiskan gula-gula ini. Dan nutrisi-nutrisinya itu akan dipakai untuk berkembang biak, dan mereka akan kumpul di skubi. Makanya skubinya akan makin lama makin tebal makin tebal. Jadi waktu sangat fleksibel di sini. Dengan konsekuensi semakin lama, skubi akan semakin tebal dan rasa akan semakin asam. Di mana teman-teman mau panen, itu saya serahkan kembali kepada selera. Senang yang manis, maka ya di 7 hari sampai 10 hari silahkan dipanen. Tapi kalau teman-teman kuat dengan asam, di atas itu monggo silakan. Apalagi yang pengen skubinya misalnya, saya pengen deh skubinya tebel-tebel. Ya udah, silakan dipanennya, diperpanjang. Kemudian untuk memanen atau mengambil hasil ya cuci tangan yang bersih, lalu angkat skubi dan kini pasti dia sudah punya anak ya paling atas, dan itu bisa kita gunakan kembali. Mmm. Kalau saya ada di video saya tunjukin saya pakai jar, itu kayak mason jar yang ada corongnya, itu nyaman. Nyamannya adalah saya nggak usah angkat-angkat skubinya. Langsung saya panen aja dari corong bawah. Nanti saya tunjukin, saya ada ini deh, ada fotonya ya, nanti saya akan kembali tentang itu, tentang jar itu. Nah, singkatnya kemudian setelah kita panen, kita masukin ke botol-botol. Kalau teman-teman menginginkan dia bersoda, gunakan botol-botol yang kedap, ya, kroken yang ada corknya itu seperti di foto. Tapi jika teman-teman tidak menginginkan soda, silakan aja teman-teman taruh di botol-botol random apapun. Saran saya kaca, karena gimana pun juga dia kalau teman-teman tidak habis minum, teman-teman akan simpan. Dan ketika simpan, dia juga akan berproses terus, terjadi fermentasi dan juga semakin asam. Nah, itu yang jadi kita hindari. Tapi kalau teman-teman, oh pengen langsung minum nih dalam waktu dekat, mau menggunakan botol-botol yang ada, botol PET juga sebetulnya tidak masalah, asal jangan botol logam. Ya, gimana pun juga kita hindari dia terkena logam, takutnya korosif. Beberapa logam, mungkin yang kualitasnya tidak cukup baik, bisa mungkin dengan mudah dia terkorosi dan jadi ada mikro-mikro metal ya di dalamnya. Begitupun juga beberapa plastik yang kurang baik akan mudah terkorosi, jadi ada mikro-mikro plastik yang itu yang kita hindari. Jadi pastikan jika teman-teman mau mengkonsumsinya dalam waktu lama, tidak langsung habis, masukkan ke dalam botol, tapi kalau mau cepat, nggak apa-apa masukin botol-botol, tapi pastikan dia itu food grade. Kita bisa simpan di kulkas, bisa kita langsung konsumsi dan bisa juga kita simpan menjadi starter jika kita pengen kasih ke orang atau kita bikin lagi batch baru, maka harus kita sisakan panenan itu untuk menjadi starter. Nah, ini tadi toples yang, saya bilang lebih praktis, teman-teman tidak harus beli tentu saja ya, saya juga tidak menyarankan, dalam setiap kelas teman-teman harus membeli produk-produk baru. Jadi tapi memang ini mudah.
ya, mudah untuk memanen. Ketika dia sudah waktunya panen, saya tinggal ambil aja cairannya itu dari corong bawah. Saya nggak usah angkat-angkat skubinya, saya biarkan aja dulu, apalagi masih cuma beberapa lapis dan belum terlalu banyak. Kemudian dari sini langsung saya lanjut aja, bikin lagi teh manis baru, tinggal masukkan. Sisakan juga, jangan dipanen 100% sampai kering ya, tinggal skubi aja gitu. Sisakan juga airnya, air kombuchanya di sini. Biasanya saya sisakan sebatas bawah corongnya itu, kemudian skubinya saya biarkan, lalu udah saya tinggal tuang teh manis baru suhu ruang lagi, udah senyaman itu, semudah itu. Kadang-kadang malah, saya siapkan 1 jar khusus yang isinya itu teh manis sisa. Jadi kadang-kadang kita bikin teh manis di rumah ya, tentunya sisa kita sendiri ya, sisa kita sendiri, saya tuang-tuang aja tuh, dan kemudian itu kita konsumsi juga sendiri. Tentunya tenang aja teman-teman, kalau ke rumah saya sajikan kombucha, pastinya bukan teh bekas saya. Itu ada saya pisahkan tersendiri gitu, supaya tidak mubazir ya, tidak kita buang begitu saja kalau misalnya minuman teh manis kita tidak habis. Tinggal saya masukin situ, dengan sendirinya sudah kemudian berproses menjadi kombucha. Lalu, kalau ngomong kombucha sebetulnya ngomong fermentasi dan minuman fermentasi itu seru untuk dikutik kulak-kulik kutik-kutik, kutak-atik, gila susah amat nyarinya, dikutak-atik. Jadi kita sebut dengan fermentasi kedua, F2 atau flavoring ya kalau di kombucha. Jadi kita bisa bikin kombucha bukan cuma rasa teh, tapi rasa teh buah ya. Eee, kita bisa pakai 2 cara. Pertama adalah dengan cara infuse. Kalau infuse itu teman-teman cukup, bikin kombucha seperti biasa, lalu masukkan ke dalam botol dan udah di-infuse aja, dimasukin berbagai bahan yang teman-teman mau infuse-kan ke dalam kombuchanya. Misalnya daun mint, atau saya ada video, di-infuse dengan buah naga, karena saya suka warnanya, biar si kombucha ini warnanya pink-pink fuchsia gitu ya. Terus misalnya teman-teman mau masukin jahe, irisan jahe, monggo silakan, mau kunyit juga bisa, mau buah-buahan lain, jeruk misalnya, atau lemon juga bisa. Jadi ada beberapa tips di dalam video nanti kalau menginfuse seperti apa, salah satunya pastikan potongannya kecil-kecil dan teman-teman bisa ngeluarin. Bisa masuk, ntar udah ngembang di dalam air susah ngeluarinnya, botolnya susah membersihkan. Jadi pastikan dikira-kira bahwa kita dengan mudah juga bisa mengeluarkan bahan-bahan tersebut. Dan kita bisa diamkan dia di suhu ruang ataupun di kulkas. Kalau di suhu ruang, dia akan cepat fermentasinya, bisa 1 sampai 3 hari, tapi kalau di kulkas dia mungkin kita bisa simpan cukup lama, bisa bisa 2 minggu misalnya. Jadi, tergantung kebutuhan teman-teman seperti apa. Kalau setelah di suhu ruang pun teman-teman mau masukkan kulkas, juga bisa. Jadi udah tinggal dikonsumsi, nanti teman-teman akan mendapati kombuchanya terinfuse dan rasanya akan ada rasa bahan-bahan yang kita masukkan ke dalamnya. Lalu jika ingin bersoda, maka keberadaan gula di sini cukup penting. Jika teman-teman pengen bersoda, dikedapkan di suhu ruang, tetapi juga biasanya butuh tambahan gula. Terutama untuk kombucha-kombucha yang mungkin sudah dipanen di atas 14 hari. Tapi jika kombuchanya baru dipanen 7 harian, tidak biasanya tidak perlu penambahan gula, itu masih ada kadar gula di dalamnya, dia biasanya akan, cukup bersoda, ya. Tapi saran saya jangan mengejar soda, karena kita punya ekspektasi jadinya. Nah, ketika kita punya ekspektasi seringkali tidak tercapai, kita jadi merasa gagal. Padahal minuman fermentasi itu nggak gagal. Ketika dia sudah terjadi fermentasi, dia akan mengandung probiotik dan dia sudah menjadi minuman probiotik yang menyehatkan. Soda itu adalah hanya byproduct atau hasil sampingan yang ya buat seru-seruan aja, tapi tidak harus ada, gitu. Jadi kalau kalau mau ngutak-ngatik soda bisa, tapi teman-teman harus bermain dengan waktu, suhu, dan gula, ya. Waktunya biasanya lebih panjang dia akan lebih bersoda, lalu suhunya lebih hangat biasanya dia juga lebih bersoda, tapi bukan panas ya. Suhunya harus tetap di bawah 40 derajat. Lalu jika gulanya makin banyak, biasanya makin bersoda. Tapi tetap range-nya di amannya di bawah 15%, maksimal 15%. Nah, jadi kurang lebih 3 faktor itu akan menentukan dia akan lebih bersoda atau tidak.
Kemudian kita juga bisa membuatnya dengan cara kedua, yaitu dengan sari buah. Jadinya kita bikin jus buah, mau pakai ampas bisa, nggak pakai ampas bisa. Kalau pakai ampas biasanya memang dia akan mengendap dan jadi kayak terpisah. Ya, saya juga ditunjukin sedikit di video seperti apa jika kita bikin jus buah yang tidak kita saring. Kalau kita saring kemudian jadi tidak ada ampasnya, maka dia bisa cenderung tercampur dengan lebih baik ya. Walaupun kadang-kadang kalau ada yang turun-turun ya seperti di beberapa gambar ini, gampang tinggal kita kocok aja dia udah menyampur dengan cepat. Jadi rumus sederhananya adalah kalau infuse tadi kan lebih gampang ya udah kombucha aja terus tinggal diinfuse, masukin seberapa banyak infusnya terserah juga, nggak ada yang salah. Tapi jika kita menggunakan bahan-bahan antibakteri yang cukup tinggi, misalnya kunyit, jangan terlalu banyak sekali, jangan sampai setengah botolnya isinya kunyit gitu ya. Nanti tidak terjadi fermentasi gitu, karena di satu sisi kunyit juga membawa probiotik, tapi jika dia terlalu banyak sekali, dia juga ada bahan-bahan tertentu di dalamnya yang bisa menghambat seperti itu. Jadi cukup aja, porsinya cukup ya, bisa dikira-kira. Mungkin kalau teman-teman butuh advice dari saya sarankan mungkin di 10%-an kalau bahannya bahan-bahan rempah ya, jadi jangan terlalu banyak sekali. Terus kita bisa kalau untuk yang jus kita bisa gunakan rumus 75% kombucha, memang harus dominan kombucha kalau kombucha itu ya. Memang sedikit beda dengan beberapa fermentasi lain. Dan 25%-nya itu adalah si sari buahnya. Jadi kalau bikin seliter, maka 750 ml-nya itu kombucha, 250-nya itu adalah jus buah. Dan kembali lagi, pakai gula apa enggak? Nah, teman-teman kalau tidak mengejar soda, nggak usah tambahin gula nggak masalah. Jadi minim gula. Jadi cukup dari gula buahnya aja kan. Si buahnya kan kalau manis kan sudah mengandung gula. Tapi jika teman-teman ngejar soda, ya biasanya sih memang ditambahin supaya dia bisa terbentuk gas. Kemudian kita bisa menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam ini. Misalnya seperti bunga-bungaan untuk menginfuse. Ini juga aroma-aromanya tuh akan ke infuse. Misalnya kita mau pakai sedap malam atau melati, itu nanti aromanya itu terasa gitu di si kombuchanya itu. Sangat menarik sekali. Misalnya teman-teman juga ingin menginfuse dengan warna-warna. Misalnya pakai telang gitu ya. Pakai bunga mawar, itu juga bisa. Walaupun warnanya kelihatan apa enggak, nanti tergantung kepekatan si kombuchanya ya, tergantung kepekatan tehnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan beberapa herbal, ya seperti saran saya kalau herbal mungkin jangan terlalu banyak, secukupnya aja. Biasanya selain rasanya kuat, juga dia beberapa herbal punya bahan antibakteri yang nanti takutnya malah menghambat proses fermentasinya. Kemudian tentu saja buah ya. Aneka buah bisa teman-teman eksplor berbagai bahan yang menjadi favorit di rumah bisa dicoba. Lalu Scooby, oke. Si pelaku utama yang bekerja di dalam kombucha adalah Scooby ya, bukan Scooby Doo Doo. Itu nama anjingnya. Nah, jadi Scooby itu adalah singkatan dari Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast. Scooby adalah sebuah fenomena di alam yang luar biasa sekali, sudah didesain dengan demikian sempurna. Jadi seperti yang tadi saya mention, di alam ini mikrobiota ya. Jadi mikrobiota adalah kayak kalau kita bilang ekosistem ya. Ekosistem mungkin isinya kelihatan ya, ada makhluk hidup, tanaman, manusia gitu. Nah, kalau yang nggak kelihatan namanya mikrobiota. Jadi mikrobiota di alam ini isinya macam-macam. Ada jamur bersel satu yang kita sebut dengan yeast atau ragi. Ada berbagai jenis bakteri yang luar biasa banyaknya, baik yang patogen, kalau di kita, di tubuh kita misalnya menjadi patogen, atau yang menjadi probiotik ya, pro kehidupan kita. Nah, di alam ini ketika dia bisa berkolaborasi dengan sangat indah, dengan sangat baik, maka dia akan membentuk sebuah simbiosis. Nah,
Salah satunya yang terjadi adalah di dalam kombucha, makanya disebut symbiotic culture of bacteria and yeast. Ketika mereka udah sepakat, jadi si bakteri-bakteri ini dan ragi ini udah sepakat untuk kita kompakan aja yuk, kita kerjasama aja, kita nggak usah rebutan lahan deh, gitu. Kita sama-sama aja, kita sama-sama kerja di sini, kita menghasilkan produk yang apa namanya ya, sama-sama ngambil ngambil gula dan sama-sama menghasilkan suatu produk yang menyehatkan, terus mereka jadi membentuk rumah bersama, yaitu si Scooby ini. Jadi ini adalah rumah, rumah mereka bersama, yang di dalamnya terdapat bakteri dan juga ragi. Tidak ada yang dominan di sana, mereka bersama-sama sehingga membentuk Scooby yang begitu indah. Jadi kalau misalnya teman-teman punya Scooby yang tidak semulus yang sebelah kanan, misal sebelah kiri, itu bukan berarti Scooby-nya itu jelek ya. Karena memang namanya proses, ini kan produk artisan. Ya gimana dia aja gitu. Kadang-kadang kita juga nggak bisa eh, mengontrol hal-hal seperti ini bisa terjadi. Nah, tetapi kadang-kadang di dalam proses pembentukan Scooby ada bukan anomali ya, tapi gangguan-gangguan ketika beberapa hal ikut masuk, ya. Jadi kita bisa katakan, ini bukan member tapi mau ikut-ikutan, gitu. Jadi mereka kita sebut kontaminan atau kontaminasi. Kalau yang sebelah kiri ini dia tidak terkena kontaminasi, hanya dia membentuk seperti itu aja. Jadi, kemungkinan itu terbentuknya tidak rata ya, jadi ada yang sudah tebal di beberapa sisi gitu, ada juga yang tidak terlalu tebal di beberapa sisi. Kemungkinan seperti ini faktornya adalah, mungkin, gulanya kurang rata. Jadi teman-teman pastikan mengaduk dengan sempurna. Jadi di seluruh bagian teh ini gulanya cukup merata gitu. Terus oke, sebelum saya ke kontaminasi, saya akan cerita tentang hotel Scooby ya. Teman-teman akan sering mendengar istilah-istilah ini, baik baca-baca di mana ya, di media manapun seringkali orang bilang hotel Scooby, hotel Scooby. Apa sih hotel Scooby itu? Ketika teman-teman membuat fermentasi kombucha, maka dengan sendirinya teman-teman akan punya banyak sekali Scooby. Karena setiap kali selesai panen pasti ada satu baru. Setiap panen pasti ada lagi satu baru gitu. Jadi makin lama makin banyak. Teman-teman bisa menyimpannya di satu toples tersendiri yang kita sebut dengan Hotel Scooby. Nah, Hotel Scooby ini isinya adalah ya Scooby-Scooby yang teman-teman dapatkan dalam proses membuat kombucha, terendam dalam air gula dan juga starter kombuchanya. Atau kalau misalnya nggak mau pakai air gula, karena setiap kita kasih air gula, mereka akan bikin yang baru. Jadi di hotel pun akan ada anaknya nanti lagi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak mau dia beranak atau bisa dikatakan tipis aja, mungkin timbul akan ada ya tipis aja gitu, maka teman-teman rendam dalam kombucha ya, terutama kombucha-kombucha yang usianya sudah lama. Nah, biasanya dia tidak akan Eee, lapisan yang barunya tidak akan tebal, jadi tipis aja. Nah, teman-teman bisa merendamnya sampai seperti yang digambar ya, terendam seperti ini, baik yang minimal maupun yang mungkin, terendamnya cukupan. Eee, Jika teman-teman punya niat untuk menjualnya dan dengan sengaja untuk ternak ya, dalam tanda petik diternak, maka ya udah siapin satu jar seperti ini, terus teman-teman terus membuat, kombucha seperti tutorial yang awal tadi, yang pertama. Ketika dia sudah cukup tebal, setebal yang teman-teman inginkan, maka selanjutnya teman-teman tinggal tuang lagi, eee, teh manis baru. Tunggu lagi sampai Scooby-nya cukup tebal, tehnya sebagaimana, seserendamnya aja seperti yang gambar kanan, ya kira-kira segitu aja. Nah, ketika dia sudah terbentuk lagi nanti cukup tebal dan sampai tebalnya di mana teman-teman mau hentikan, ya udah teman-teman guyur lagi dengan teh manis baru. Tunggu lagi sampai tebal, guyur lagi dengan teh manis baru. Dia akan terus membentuk susunan-susunan Scooby. Seperti itu selanjutnya. Jadi teman-teman bisa ternak Scooby, punya banyak, teman-teman mau jual boleh, mau bagi-bagiin boleh, mau buat koleksi juga, monggo silakan, mau dikonsumsi pun boleh. Bahkan teman-teman banyak juga yang menggunakannya jadi masker wajah, itu juga boleh.
Kemudian kontaminasi pada Scooby. Oke, banyak, tidak banyak ya, tapi kadang-kadang bisa terjadi, "Wah, kok Scooby saya ada ininya?" Gitu. Nah, mari kita lihat, kontaminasi-kontaminasi yang mungkin saja terjadi pada Scooby. Misalnya seperti ini ya, saya kenalin gambarnya aja. Oke, yang sebelah kiri ini adalah wah hitam gini. Jadi ini ada kejadian, ada peserta ya, saya pinjam fotonya, dia tinggal cukup lama keluar kota, ya si, Scooby-nya ini. Scooby-nya ditinggal cukup lama keluar kota, di rumah tidak ada yang ngeliatin, dan dia rajin membuat tempe. Nah, jadi si Scooby-nya tumbuh, ragi-ragi sampai hitam begini. Awalnya saya yakin pasti putih dulu, ya, kebetulan dia baru lihatnya ketika sudah hitam. Jadi biasanya pasti agak putih dulu, agak tebal dulu, kemudian baru dia berubah menjadi hitam. Jadi ini ragi tempe namanya ya. Kemudian ada sebelah kanan itu, ya, itu juga kelihatan kontaminan, dia ini dari ragi roti. Terus bedainnya gimana? Ya teman-teman ini sebetulnya tidak perlu menghafal ya. Oh ini ragi roti, oh ini ragi tempe, ya tidak perlu juga gitu. Saya hanya apa istilahnya, mendiagnosa saja gitu bahwa memang sebelah kanan ini, ragi roti, karena memang ini mikrobiota di tempat tersebut, itu orangnya lagi, sering banget bikin roti. Kurang lebih juga ada apa, background ceritanya ya. Jadi dan beberapa kejadian saya lihat seperti itu, orang-orang yang rajin membuat roti dan tempatnya itu berdekatan dengan proses pembuatan kombucha, muncul, Saccharomyces, ragi roti seperti ini. Makanya jadi tadi saya udah berpesan dijauhkan dari lokasi-lokasi di mana teman-teman kemungkinan menggunakan ragi-ragi kering atau bahkan ragi basah pun bisa ya ketika dia dipanaskan di oven gitu karena ragi itu cukup kuat. Walaupun dia sudah di oven, walaupun dia sudah dimasak, kadang-kadang dia masih bisa ada di, udara sekitar kita. Kemudian ada jamur maaf, ada jamur mold atau jamur kapang, Ascomycetes, ini beda. Biasanya ini ditemukan di tempat-tempat yang cukup lembab, ya. Kalau udah terkontaminasi jamur kapang atau Ascomycetes, saran saya memang di-discard aja, alias jangan dikonsumsi. Dan si Scooby-nya harus dicuci bersih-bersih kalau mau digunakan lagi. Tapi kalau masih punya banyak stok Scooby, ya ikhlaskan aja, relakan yang ini mungkin nanti bisa, buat menyuburkan tanaman gitu ya, menjadi pupuk. Karena, jamur kapang ini adalah jamur yang, sangat kita hindari dan dia bisa beracun, begitu. Kalau jamur roti tadi gimana? Nah, ada beberapa kasus jamur roti itu juga, kalau terlalu banyak juga bisa berbahaya di dalam kombucha ya, karena dia tidak balance lagi kerjanya gitu. Tapi dalam banyak proses, si kombuchanya ini kemudian berusaha menyeimbangkan. Jadi si ragi tersebut di-cover sama Scooby-nya. Jadi kemudian ketutup, dia nggak tumbuh lagi di permukaan, tapi kayak diselimutin. Diselimutin sama si Scooby, jadi udah nggak di permukaan lagi. Nah itu banyak kasus gitu. Jadi si Scooby ini karena makhluk hidup, jadi dia berusaha juga meng-counter gitu ya. Meng-counter untuk, "Oh ini ada yang dominan nih, nggak boleh ya." Jadi dia akan menutupi, gitu, supaya dia tidak bertambah banyak. Jadi Scooby itu juga sebetulnya sehebat itu. Tapi kalau udah ketemu yang model mold kayak gini, nah ini dia cukup, damage-nya cukup besar. Jadi sebaiknya, eee, kita usahakan tidak muncul, tapi kalaupun sudah terlanjur muncul, discard aja, dibuat baru, ya. Jangan takut juga kalau ini muncul bukan berarti, "Aduh saya salah ini," nggak ada gitu. Karena, kemungkinan tempatnya cukup lembab dan ada mikrobiota ini. Saya pernah kok kejadian seperti ini ketika, saya sempat taruh di gudang ya cukup lama. Karena saya waktu itu pindahan, jadi ketika masih beres-beres saya belum sempat bikin kombucha. Jadi si Scooby-nya ini saya simpan di gudang. Nah, ketika saya bikin baru, muncul mold ini ya, karena memang dia ditempatkan di tempat yang cukup lembab, cukup lama.
Nah, jadi eh, kemudian saya discard beberapa kali sampai akhirnya hilang. Akhirnya hilang, ya bisa hilang. Ketika dia udah mulai balance lagi mikrobiota di dalam diri dia, juga mikrobiota di lingkungan sekitar kita, dia akan kembali ngebalance. Nah, ada beberapa kejadian yang orang sering pikir, wah ini kontaminasi. Ya, seperti saya bilang tadi, bahwa Scooby itu kan proses alam yang kita nggak bisa kontrol. Jadi kadang-kadang tumbuhnya gini, bisa aneh banget ya, kayak kulit apa gitu. Jangan takut ya ngelihatnya teman-teman yang suka geli-gelian gitu. Yang apa, mungkin ada suka tripofobia ya, apa namanya ya, yang suka takut sama bentol-bentol, kayak gitu-gitu. Nah, itu karena banyaknya udara-udara yang terjebak ya. Jadi dia membentuk antara lapisan pertama udah sempat rontok, muncul lapisan kedua yang nempel dekat, tetapi banyak udara-udara yang terjebak. Jadi dia berusaha kayak nempel, cuman ada penghalangnya ya, ada udara-udaranya seperti itu. Jadi biasanya belum rontok parah nih, tapi udah goyang dikit. Nah, gitu. Jadi dia masih di permukaan, nggak rontok ke bawah. Terus lapisan kedua muncul, dan dia mau nempel, karena dia bisa nempel ya. Karena tetap aja satu dan kedua ini nggak bisa nempel sempurna. Biasanya kadang ujungnya aja yang nempel, tengahnya aja yang nempel, jadi suka lengket aja. Nah ini dia berusaha nempel di seluruh permukaan, cuman masih banyak udara-udara yang terjebak. Jadinya seperti ini, dan ini bukan kontaminasi dan ini tetap bisa digunakan. Begitupun gambar yang sebelah kanan. Seringkali kita melihat bahwa ini kontaminasi ya. Nah itu bukan, itu udara juga. Udara yang terjebak di bawah lapisan skubinya. Antara si ibu, si mothernya yang pertama, skubi pertama, dan lapisan anaknya yang kedua, dia tuh ada udara-udara yang terjebak. Jadi itu bukan kontaminasi. Jadi nanti kita belajar juga membedakan ya. Ya saya sih berharap mudah-mudahan nggak ada yang kontaminasi. Tapi kalaupun ada, itu juga jadi pelajaran yang berharga buat kita. Kita jadi belajar sesuatu yang baru kan. Jadi punya pengalaman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti untuk yang lain-lain kita bisa bahas di apa ya, di dalam grup. Jadi Scooby ada umurnya nggak? Ya ada sih ya, sama seperti semua makhluk-makhluk di dunia, di bumi ini ada usianya, ada umurnya. Karena yang apa, yang abadi hanya Tuhan ya. Jadi kita semua ciptaannya ada expirednya, ada umurnya. Jadi Scooby tidak lagi prima jika satu dia sudah coklat tua. Jadi coklatnya tua banget. Terus dua, dia akan mengeras ya, atau justru kebalik, sangat rapuh. Jadi dipegang situ udah sobek-sobek. Nah itu juga tidak prima. Lalu lebih dari 1 tahun tidak pernah digunakan. Jadi dalam hotel, tapi udah cukup lama dia tidak pernah digunakan. Nah kemungkinan dia juga sudah tidak terlalu prima. Mungkin juga tidak mati, tapi mungkin tidak terlalu prima ya, karena kelamaan dorman, kelamaan tidak dikasih makan. Seperti itu. Terus, oke, saya kenalin ada satu lagi produk yang berhubungan dengan kombucha, ya, yaitu Jun. Ya, Jun itu adalah another level of kombucha making. Saya ada videonya, teman-teman juga bisa membuat. Jadi, Jun ini konon katanya sih ya, eh, saya sih tidak bilang dia lebih tinggi dari kombucha, tidak. Tapi sebuah proses yang sama dengan kombucha, tapi mungkin tidak umum, ya, tidak umum karena satu, bahannya adalah green tea, bahannya adalah teh hijau, kemudian tidak pakai gula, tetapi pakai honey, tapi harus raw honey, harus honey yang ya betul madu, karena kalau misalnya madu palsu sama aja teman-teman, bukan bikin jun, tapi bikin kombucha biasa, karena madu palsu isinya gula kan. Jadi ujung-ujungnya sama, bukan Jun namanya gitu, tapi ya kombucha aja gitu, kombucha original. Nah, makanya ketika kita bisa dapetin ada raw honey yang berkualitas baik, yang original, teman-teman bisa membuat Jun. Dan Jun ini konon mungkin kalau dari segi enzim, dari segi vitamin, dia cukup banyak karena dia akan mendapatkan nutrisi-nutrisi itu dari si madu kan. Karena madu aja udah kaya dan udah super ya, superfood.
Jadi ketika diproses dengan proses fermentasi, dia itu jadi elevate gitu, jadi lebih ditambah dengan enzim pencernaan, ditambah dengan probiotik, jadi makin super. Makanya Jun ini bisa dibilang jadi produk yang sangat-sangat menyehatkan. Nah, tapi kemudian ada beberapa catatan-catatan, terutama untuk teman-teman yang khawatir akan hadirnya alkohol, karena konon dalam Jun ini bisa timbul, ya, terutama jika teman-teman membuatnya dalam proses yang cukup lama. Maka kalau bisa membuat Jun itu panennya jangan terlalu lama. Jadi cukup beberapa hari aja. Ada orang yang menyarankan katanya 3 hari, ada yang 7 hari. Nah, kalau saya sih biasanya di 3 hari itu udah bisa tuh. Jadi biasanya juga udah muncul lapisan Scooby yang lumayan gitu. Tapi kalau teman-teman mau perpanjang juga monggo, silahkan, bisa jadi 7 hari, atau seperti kombucha biasa mau dipanen di sekitar 10-14 hari juga sebetulnya sih terserah kepada teman-teman ya. Tapi disclaimer dari saya bahwa kemungkinan ini bisa mengandung alkohol. Kenapa? Karena honey atau madu itu punya bahan antibakteri. Nah, ketika ada antibakteri, maka ada bakteri tertentu yang di situ tidak subur banget gitu ya, tidak subur banget. Nah, sedangkan dalam proses kombucha, bakteri Acetobacter itu adalah bakteri yang makan alkohol. Jadi ketika dia ada alkohol, si Acetobacter akan makan, sehingga bisa produknya menjadi non-alkohol. Tapi ketika bakteri ini ditekan oleh keberadaan unsur di dalam madu yang antibakteri tersebut, maka bakteri ini bisa tidak tumbuh dengan subur, sehingga ketika hadir alkohol, tidak ada yang mengkonsumsi. Nah, jadi kira-kira seperti itu pengertiannya. Ini seperti ini tidak perlu didebat ya, teman-teman. Ini hanya pilihan saja. Teman-teman mau buat Jun silakan, tidak mau buat Jun silakan. Teman-teman mau coba boleh, nggak boleh, tidak perlu didebatkan. Yang penting saya sudah menjelaskan prosesnya seperti apa, dan konsekuensinya seperti apa, itu aja. Lalu, oh itu tadi ya bahannya ya, jadi ada Scooby, kita perlu tetap Scooby, kita perlu green tea, dan kita perlu raw honey. Jadi 3 faktor ini yang membentuk Jun. Oke, jadi akhir kata tips dari saya, silakan teman-teman eksplorasi bahan satu persatu, dicoba dengan rasa ini seperti apa, dengan bahan ini seperti apa, gitu. Kemudian campur bahan yang sudah kita kenal ya. Jangan coba sesuatu yang kita bahkan hari-hari aja kita belum kenal. Misalnya tiba-tiba kita ketemu satu bahan baru yang dalam kehidupan sehari-hari aja kita sebenarnya belum pernah mengkonsumsi. Nah, itu hati-hati, apalagi setelah dia difermentasi gitu kan bersama kombucha. Kita nggak tahu reaksinya kan seperti apa. Terus jangan memiliki beban atau berharap hasil tertentu. Seperti tadi yang saya bilang ya, jangan punya ekspektasi. Wah, harus seperti ini. Kita lihat teman-teman kita posting, waduh hasilnya menurut kita luar biasa. Lalu kita berharap hasil kita seperti itu. Nah, jadi jangan punya ekspektasi apapun, biarkan dia berproses karena ini adalah hasil kerja alam. Ya, justru tanpa ekspektasi, yang penting kita memberi dengan tulus. Jadi kita ada proses memberi di sana, memberi makan, memberi perhatian. Ketika kita memberi dengan tulus, maka itu hasilnya sebetulnya juga kembali kepada kita. Dan silakan berkreasi kreatif menggunakan bahan yang tersedia. Punya pohon apa, ada panennya gitu, lagi panen buah, silakan dipakai. Jadi tidak melulu harus selalu beli dan eh, apa jadi malah punya budget yang harus disediakan khusus gitu untuk beli bahan-bahan. Pakai yang ada aja di rumah, buka kulkas, lihat ada apa ya kan, halaman, kebun belakang, silakan. Monggo, mungkin di dapur ada rempah, bunga-bungaan yang edible di sekitar kita. Monggo silakan bereksplorasi. Selamat mencoba.
Sekali lagi selamat bereksplorasi dan, terima kasih dari saya. Mohon dimaafkan jika ada penjelasan yang kurang berkenan ataupun kurang jelas, teman-teman masih bisa, menanyakannya nanti di grup. Sampai jumpa nanti di kelas WhatsApp grup kita. Terima kasih.